Yo, what's up, man? Lu semua yang punya pengalaman yang waktu masih muda, lu pengen senang apa atau gimana, terserah lu. Di sinilah tempatnya. Lu pengen menceritakan semua pengalaman lu yang dari jad. Ya, assalamualaikum, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bang? Bantu sepupu saudara. Oh, bantu sepupu saudara. Bang Edi, tolong dikenalkan nih, asli mana? Bang Edi itu asalnya dari mana itu aslinya? Ya, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sedulur-sedulur, doyok semua, para luhur dan para adik-adikku semua. Saya dari Jawa, Kebumen, Jogja, besar di Jakarta Timur, Klender. Berarti asli Kebumen, Jogja. Berarti murni asli Jawa nih, Bang Edi nih. Om ibu Jogja, bapak Kebumen. Oh, berarti murni darah 100% Jawa. Nggak ada blasteran Belanda, nggak ada. Nggak ada. Besar di Jakarta. Besar di Jakarta, oke. Bang Edi, di Kebumen ada nggak sih tempat-tempat yang peninggalan sejarah-sejarah dulu, kayak contoh kayak candi atau apalah di daerah Kebumen atau daerah sekitarnya situlah? Ada, contohnya ada peninggalan dari sejarah Belanda dan peninggalan sejarah dari zamannya pewayangan, sejarahnya ada. Itu apa tuh Bang, nama tempatnya? Namanya kalau peninggalan sejarah Belanda, Museum Van der Meek. Kalau nggak salah, peninggalan sejarah Belanda. Cuman museum-museum itu doang, nggak ada yang lain? Ada. Kayak deretan, kayak berarti kan kalau Kebumen itu kan nggak jauh dari Gombong ya? Iya. Ya. Jatuhnya Jawa bagian ngidul. Ngidul apa itu? Ngidul itu selatan. Ngidul selatan. Itu ada di ada. Selain itu masih ada. Ada peninggalan yang lebih dekat ke arah ngidul itu Gua Petruk. Gua Petruk. Nggak ada Gua Bagong. Adanya Gua Petruk. Gua Petruk. Gua Semar nggak ada. Ada. Tapi itu murni Gua Petruk Bang. Murni Gua Petruk. Itu coba ceritain, kok bisa bener Gua Petruk atau gimana? Atau manusia atau gimana kayak itu Petruk? Tapi kan menurut saya, setahu saya itu Petruk kan dari pewayangan ya. Iya. Atau mungkin sejarah dari yang Bang Edi tahu di situ aja. Kan ada biasa sejarah-sejarah itu, cerita-ceritanya itu. Kenapa sampai disebut Gua Petruk? Ya. Gua Petruk itu yang menurut saya, yang saya tahu ya maaf ya, semua bila namanya pandangan seseorang kan persepsinya beda-beda. Arti dari peninggalan sejarah, terutama yang tadi dibincangkan ini, yang dekat di daerah ngidul bagian Kabupaten Kebumen, yaitu Gua Petruk, itu adalah tempat asal muasalnya Petruk, Napilah singgah di gua itu. Makanya tercetuslah Gua Petruk. Mungkin dahulunya Petruk itu disuruh berangkat sama orang tuanya, atau suruh perjalanan hidupnya dia zamannya itu, di zaman pewayangan itu. Itu ceritanya begitu. Iya, itu. Apa cuman Gua Petruk doang, apa ada yang lain Bang? Tapi kalau setahu saya, kalau nggak salah, saya pernah ke sono, itu ada namanya apa sih itu, yang Satria apa sih itu, yang di Batu itu daerah Gombong itu tuh. Oh, itu dekat sama ini Batu Raden Purwokerto. Terus ada apa lagi tuh yang di Gombong itu loh, saya lupa itu kalau nggak salah namanya apa gitu, saya lupa. Berarti Kebumen dan sekitarnya masih ada peninggalan sejarah yang lain gitu ya. Nah, artinya di sini kan Bang Edi memang benar melestarikan budaya Jawa, benar. Bang Edi pribadi melestarikan budaya Jawa apa enggak? Ya, walaupun kita tidak punya suatu barang dari peninggalan sejarah, seenggaknya untuk melestarikannya itu
apa mendukung atau ngebantu mensupport gitu, mensupport pemerintah atau individu mensupport peninggalan sejarah. Nah, tapi pemerintah setempat, kayak pemerintah setempat ya, contoh Kebumen Gombong itu mendukung atau enggak tuh Bang? Alhamdulillah mendukung. Mendukung, berarti artinya di sana sudah jadi tempat pariwisata yang resmi. Iya. Ya, benar di situ. Di pemuda-pemuda sana gimana? Banyak yang berkunjung di sana atau hanya berkunjung cuma selfie gitu kan? Kebanyakan kan zaman sekarang kan selfie gitu. Nah ini lihat di zaman sekarang ini ya kan, kebanyakan hanya tempat apa namanya dijadikan tempat refreshing, padahal itu kalau dikuak sejarahnya itu luar biasa. Coba Bang, mungkin ada ini kayak gimana? Cuman di selfie doang. Itu harusnya pemuda-pemudi itu harus kayak gimana kalau misalkan bermain dia atau berkunjung di tempat bersejarah kayak contoh yang tadi Bang ya dibilangin atau sejenisnya, itu harus kayak gimana sih sebenarnya muda-mudi kita ini? Ya sebenarnya muda-mudi kita ini sebagai penerusnya ini apa seenggaknya itu sedikit-sedikitnya mengenal sejarah jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tuh, meninggalkan sejarah artinya akan hancur. Ibaratnya kita mengenal orang tua kita siapa dan orang-orang terdahulu siapa, dan bukti dan dalilnya itu artinya bukti. Kan kebanyakan orang zaman sekarang kan hanya diibaratkan hanya sekedar sejarah tok, tapi nggak ngerti makna kandungan yang sejarah itu. Ya, salah satunya peninggalan, bukti peninggalannya itu candi, entah Gua Petruk dan lain-lain. Jadi bagusnya selfie boleh tapi harus mengenal juga gitu ya. Sejarah-sejarahnya resmi siapa namanya gitu ya Bang. Selfie boleh. Tapi jauh apa tapi alangkah jauh lebih baiknya mengenal juga. Mengenal orang dahulu ini tercetusnya Gua Petruk. Tapi saya flashback ke belakang lagi nih Bang, nanya sama Bang Yadi nih. Bang Yadi emang dari dulu gitu suka bener atau enggak? Gue enggak suka dulu tentang sejarah. Gue enggak dulu, gue gimana terus sampai akhirnya gue suka sejarah gitu. Nah, dulu memang saya enggak suka. Dulu enggak suka. Enggak suka. Loh, tapi kenapa sekarang dalamin tuh Bang? Coba ceritain tuh Bang. Dulunya enggak suka gitu. Ya, zaman dulu kan zaman masih remaja lah, masih sekolah lah, nggak suka. Dulu memang saya dari remaja, dari sekolah itu demennya nongkrong sama musik lah, sama musik rock. Sampai gini hari namanya musik itu nggak hilang. Ibaratnya hidup ini tanpa musik ibarat air ukuran garam. Dulu tuh ya, dulu kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya oh ternyata ini loh, ternyata ini itu ada kisahnya nggak Bang? Iya, ada kisahnya dahulu waktu saya masih sekolah sama orang tua saya di ruang tamu di rumah saya itu pajangannya wayang kulit itu saya ganti sama Metallica, sama Guns Roses sama Megadeth. Nirvana enggak? Megadeth enggak? Pas pulang orang tua saya pulang kerja, orang tua saya nanya sama ibu saya, loh ini siapa yang ganti wayang kulit kok diganti sama musik barat rock ini? Biasa Ireng Yadi itu gitu. Oh, Ireng dulu panggilannya. Ireng. Ireng Yadi gitu. Wah, kurang ajar ya. Begitu nama orang tua saya sama bapak saya. Harus dipanggil bapak saya. Sini Nang. Itu saya ditunjuk langsung. Kelak nanti kamu Nang. Sejarah itu wayang itu identik dengan orang Jawa. Kamu tidak tahu, suatu saat nanti kamu gede, kamu pasti mencari dan pasti ngerti. Benar itu. Sampai gini hari. Berarti kenyataan. Berarti sekarang nih Bang Edi suka wayang juga, sejarah-sejarah. Wayang. Sejarah yang dulu tentang Nusantara lah kayak Pulau Jawa, tadi mana, pewayangan juga. Emang pewayangan itu apa sih Bang? Wayang itu apa sih gitu? Kan
banyak yang ngerti, oh dia cuman apaan itu nggak jelas gitu kan. Biasanya tuh muda-mudi sekarang itu jangankan wayang, wong suruh ke candi aja oke cuman selfie doang, ya kan. Mungkin muda-mudi ini kan apa sih wayang gitu, aslinya itu gimana sih gitu, kok bisa gimana kan. Bahkan banyak yang bilang itu, wah itu mah bohong, wah itu mah apa, wayang nggak jelas gitu. Coba kasih tahu, mungkin Bang Edi bisa menjelaskan tentang wayang itu. Mungkin dibalik itu mengandung makna apa, arti apa, filosofi apa, coba biar mudah-mudi kita tahu ini. Jadi sebelumnya minta maaf sama semua ya, mama sama adik-adik saya yang di bawah saya. Ya seenggaknya mengenal lah sejarah, termasuk peninggalan sejarah itu yaitu wayang kulit maupun wayang golek, apapun itu bentuk dari peninggalan sejarah. Nah, dari peninggalan sejarah wayang kulit itu menggambarkan kehidupan, contoh dari kehidupan. Nah, bukti dari peninggalan sejarahnya dari peninggalan wayang, karena ada nama wayang kan ada nama lakon-lakonnya, namanya gitu, nama orang-orangnya. Bahkan peninggalannya pun ada, yaitu candi di Wonosobo dia. Sampai gunung aja dinamakan Gunung Arjuna, daerah Pasuruan, Jawa Timur. Candinya pun ada. Itu benar berarti. Itu benar adanya benar adanya. Itu yang namanya wayang itu kan banyak tuh Bang. Banyak namanya ya. Iya banyak. Contoh Semar, Pandawa, entah sejenisnya kayak gitu kan Bang. Ada nggak sih filosofi khusus tuh kalau di kehidupan kita ya, Semar itu kayak gimana gitu? Menggambarkan dari sejarah pewayangan yang namanya Semar itu sebenarnya kalau penggambaran di filosofinya itu kehidupan manusia, menggambarkan tuh orang tua atau guru yang ngasih nasihat, saran-saran yang baik, yang selalu saran-saran yang baik, mengingat kepada orang tua dan mengingat pada peninggalan terdahulu. Sebenarnya mengingat peninggalan sejarah dahulu pun orang tua kita, bahkan sampai ke Semar pun, Semar itu menggambarkan itu ketauhidan kepada semua makhluk, menggambarkan ketauhidan. Itu ketauhidan artinya semua tuh asal dari Gusti Pangeran, yaitu Gusti Allah. Itu filosofi Semar di kehidupan kita gitu ya. Jadi Semar itu diibaratkan orang tua termasuk guru. Kalau di sininya berarti wayang itu sebenarnya cuman filosofi ya, tapi ada di dunia itu. Ini loh wayang gitu ya Bang. Berarti ya ini loh ada, kayak contoh ya Bang, mungkin pada bertanya-tanya kan sekarang kayak ada contoh film Mahabharata, ya kan. Ada nggak sih Bang di wayang itu diceritakan juga sih nggak tentang Mahabharata gitu? Ada. Oh ada Bang. Ada. Sama. Itu diceritakan tentang apa sih Bang Mahabharata gitu? Sama kah kayak di TV atau gimana kah? Iya. Hampir sama, mendekati. Hampir sama mendekati. Itu menceritakan tentang apa itu Bang Mahabharata? Itu diceritakan tentang Mahabharata, itu tentang pewayangannya, itu menggambarkan kehidupan di masa lampau. Dalam bentuk kehidupan di masa lampau itu dalam pemerintahan, nama pemerintahannya namanya itu Mahabharata. Tuh. Dalam kehidupan. Nah, dalam pewayangannya itu kisah Mahabharata itu, dalam pewayangannya itu yaitu Rama dan Sinta. Kisahnya Rama dan Sinta. Itu yang perang Baratayuda itu termasuk nggak Bang? Termasuk. Termasuk. Itu perang Baratayuda itu apa sih Bang? Perang Baratayuda, mungkin nih yang denger nih biar pada tahu nih perang Baratayuda itu apa sih itu, ataukah cuman di pentas wayang. Nah, apa kandungan isinya gitu? Pasti kan namanya wayang itu kan kayak tadi nih kita sepakat nih, oh ternyata semua wayang itu ada filosofi. Contohnya Semar gitu, filosofinya seperti ya dia orang tua, dia guru. Nah berarti kan ada cerita-cerita lain di
pewayangan itu kayak perang Baratayuda, berarti kalau menurut saya pribadi, oh ada ceritanya nih buat di dunia nyata seperti ini ya. Kalau menurut Bang Edi gimana? Bener apa enggak itu? Itu benar. Iya. Menurut dari kisah pewayangan Baratayuda menggambarkan kehidupan yang sekarang itu sebenarnya perang Baratayuda itu sebenarnya perang saudara. Oh, perang saudara? Perang saudara, karena dari kisah Baratayuda itu menggambarkan sejarah kehidupan sang Pandawa dan Kurawa. Itu perang saudara, ibarat sepupuan lah sebenarnya itu. Ibaratnya menggambarkan ini di kehidupan sekarang ini, ya ini yang berkecambuk sampai kemungkinan sampai sekarang yang perang saudara ini. Oh iya ya, sekarang terbukti ya perang saudara ya. Sekarang ya kakak adik berantem. Nah, iya contohnya seperti itu. Om sama ponakan berantem. Nah, itu seperti itu. Menggambarkan ibaratnya bahasa filosofinya seperti itu. Berarti sebenarnya itu pewayangan itu kalau ditonton benar-benar berarti ada isi, ada kandungan, ada pelajaran sebenarnya, Bang. Benar. Semuanya ya sebenarnya. Berarti kalau nonton wayang itu jangan cuma nonton. Nah, ya. Harus tahu gitu. Kalau nggak tahu ya tanya. Ya Bang. Nah, tanya kepada orang yang ahlinya di bidangnya. Ahlinya di bidangnya. Contohnya kayak Bang Edi. Wah, kalau saya kan baru belum saja masih belajar gitu. Ya, enting rendah aja Bang Edi. Tapi ini Bang, kalau saya lihat ya pribadi saya nih kayaknya Bang Edi itu paham banget gitu, mengerti tentang sejarah gitu. Terlepas di pewayangan kayak tadi sebelumnya juga peninggalan sejarah. Berarti juga Bang Edi ngerti nih tentang kerajaan-kerajaan khususnya di tanah Jawa nih Bang. Ya kan? Mungkin para Dasadama lovers itu pengen denger apa aja sih kerajaan di tanah Jawa gitu. Kayak gimana sih? Kayak mungkin pada bertanya-tanya nih, Brawijaya, Majapahit, Tentena dulu gitu kan. Oh ini rajanya Hayam Wuruk, Gajah Mada, Patinya gitu. Tapi kan mungkin sebelum itu kan pasti ada ya Bang. Ada sebelum Majapahit pasti ada, dan sesudah Majapahit pasti ada dong. Coba Bang Edi ceritakan nih ke Dasadama lovers. Sebelum Majapahit itu apa? Sesudah Majapahit itu kerajaan apa? Gitu. Memang di Nusantara ini termasuk, yaitu Indonesia ini, itu kalau dikok dari sejarahnya itu peninggalannya itu sejarah dari kerajaannya itu banyak. Kehidupan di kerajaan, sebelum kehidupan kerajaan pun ada kehidupan sebelum kerajaan, ada kehidupan masa lampau tuh. Itu sebelum Majapahit itu kerajaan apa Bang? Sebelum Majapahit yang saya tahu itu yaitu kerajaan Kediri apa Kediri Jawa. Kediri Jawa. Itu kerajaan Bang, bukan nama kota? Bukan nama ya provinsi gitu, enggak atau nama itu kota? Dulu yang saya tahu itu nama kerajaan. Itu rajanya siapa Bang? Kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah berarti bener Bang. Itu yang kerajaannya siapa namanya? Ya itu yang kan Arab sebelah matung itu. Kerajaannya Kediri. Kalau nggak salah berarti benar. Kerajaan itu Kediri itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Oh. Kalau Joyoboyo. Iya. Itu raja itu Joyoboyo itu. Joyoboyo itu Kediri. Itu Kediri. Joyoboyo itu. Itu Kediri. Berarti sebelum Kediri juga ada. Ada sebelum Kediri ada, jauh lebih sebelum Kediri itu ada. Majapahit itu rajanya yang pertama Raden Wijaya. Terus nurun akhirnya Hayam Wuruk dan Patinya Gajah Mada. Terakhir Brawijaya 5. Setelah Majapahit itu apa Bang? Setelah Majapahit yang saya tahu itu